mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, NAM, menyampaikan pesan untuk keluarganya setelah ditetapkan tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Dia meminta keluarganya untuk kuat dan menunggu kebenaran terungkap. Untuk keluarga saya dan 4 balita saya, kuatkan diri, kebenaran akan ditunjukkan, kata dia saat digiring ke mobil tahanan di Kejagung, Kamis, 4 September 2025. Allah melindungi saya. Allah tahu kebenarannya, tegasnya. Nadiem menegaskan, dia tidak melakukan apapun dalam kasus ini. Saya tidak melakukan apapun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar, kata Nadiem. Adapun pemeriksaan ketiga yang dilakukan Jampitsus Kejagung berlangsung selama 6 jam, sejak pukul 9 WIB hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 15 WIB, Nadiem resmi ditetapkan sebagai tersangka. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya integritas nomor 1, kejujuran nomor 1. Allah akan melindungi saya, insya Allah, lanjut Nadiem. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung, menjelaskan bahwa dugaan korupsi bermula ketika Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek pada Februari 2020. Saat itu, Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas program Google for Education dengan produk Chromebook, Chrome OS, dan Chrome Device Management, CDM. Dari serangkaian pertemuan tersebut, disepakati bahwa pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, TIK, di Kemendikbudristek akan menggunakan Chromebook. Pada 6 Mei 2019, Nadiem pun mengundang Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Mulyad Shah, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsih, dan staf khususnya Juristan untuk melakukan rapat tertutup via Zoom. Dalam rapat itu, Nadiem menginstruksikan penggunaan Chrome OS dari Google dalam proyek pengadaan alat TIK. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK belum dimulai, ujar Nadiem. Atas perbuatannya, Nadiem dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.